Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran matematika dasar dan masih tetap bersama dengan saya Farah Firgianita Pangadongan. Ya, kita melanjutkan lagi di perkuliahan ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang negasi, dan hari ini kita lanjutkan dengan membahas konjungsi. Ya, konjungsi. Perhatikan kalimat berikut. Mari kita perhatikan kalimat ini. Saya suka sayur dan buah. Kalimat ini berarti bahwa saya itu suka sayur atau aku suka sayur dan aku suka buah. Jika pernyataan semula bernilai benar, maka supernyataan 1 dan 2 itu 1 atau 2 itu juga bernilai benar. Nah, sebaliknya, jika supernyataan 1 atau 2 itu salah, maka pernyataan semula bernilai salah. Demikian pula jika kedua supernyataan itu salah. Jadi mohon diperhatikan ini, kita ulang lagi. Jika pernyataan semula aku suka sayur dan buah itu bernilai benar, maka supernyataan 1 yaitu aku suka sayur dan kedua aku suka buah itu juga akan bernilai benar. Jadi ini kalimat aku suka sayur dan buah itu bernilai benar, maka kalimat aku suka sayur itu bernilai benar, atau kalimat aku suka buah itu juga bernilai benar. Jadi ada kata atau ya. Kemudian jika supernyataan 1 atau 2 salah, jika salah satu dari kedua ini salah, aku suka sayur itu salah atau mungkin aku suka buah itu salah atau kedua-duanya salah, maka pernyataan semula yang berkata aku suka sayur dan buah itu juga akan bernilai salah. Demikian, jika kedua supernyataan itu salah, maka pernyataan semula itu akan salah. Nah, ini adalah contoh kalimat konjungsi. Konjungsi dari pernyataan-pernyataan semula adalah pernyataan majemuk yang terdiri dari dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Nah, penghubung dan itu diberi simbol ini. Konjungsi dari dua pernyataan P dan Q akan dituliskan sebagai berikut. Atau bisa dibaca P dan Q. Masing-masing P dan Q disebut sebagai komponen atau subpernyataan. Pernyataan P dan Q juga disebut dengan pernyataan konjungtif. Ya, kita lanjut ya. Nah, sebagai contoh, ada pernyataan R, yaitu Ima anak pandai. Dan ada pernyataan S, yaitu Ima anak cekatan. Maka kita akan mendapatkan untuk R konjungsi S, itu adalah Ima anak pandai dan cekatan. Perhatikan bahwa pernyataan R konjungsi S itu bernilai benar jika Ima benar-benar anak pandai dan dia benar-benar anak cekatan. Contoh kedua, ada pernyataan A yang berkata bunga mawar berbau harum, itu bernilai benar.
Dan ada pernyataan B yang berkata, bunga matahari berwarna biru. Jelas bahwa itu adalah pernyataan yang salah. Sehingga A konjungsi B, yaitu bunga mawar berbau harum dan bunga matahari berwarna biru, itu adalah pernyataan yang salah. Mengapa? Karena salah satu dari dua pernyataan ini bernilai salah, yaitu bunga matahari berwarna biru, itu adalah satu pernyataan yang salah. Sehingga pernyataan A konjungsi B-nya itu bunga mawar berbau harum dan bunga matahari berwarna biru itu sebuah pernyataan yang salah. Karena salah satu dari dua pernyataan ini bernilai salah. Oke, contoh ketiga. Mari kita perhatikan. Jika pernyataan P itu 2 ditambah 3 kurang dari 6. Jelas itu benar, karena 2 ditambah 3 adalah 5. Ki, sangsaka bendera Republik Indonesia. Jadi sangsaka merah putih maksudnya ya. Sangsaka merah putih adalah bendera Republik Indonesia. Itu bernilai benar. Keduanya bernilai benar. Pernyataan P dan Q bernilai benar. Maka pernyataan P konjungsi Q itu akan bernilai benar. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari 3 contoh di atas? Bahwa jika konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar, suatu konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya dalam keadaan kedua komponennya itu bernilai benar. Contoh 2 tadi, salah satu komponennya bernilai salah, maka pastilah pernyataan A konjungsi B-nya tadi bernilai salah. Karena sudah kita simpulkan bahwa suatu konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya dalam keadaan kedua komponennya bernilai benar. Jika salah satu atau keduanya bernilai salah, maka pastilah pernyataan konjungsi tersebut bernilai salah. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disusun tabel kebenaran untuk konjungsi seperti di bawah ini. Jadi bisa diperhatikan, jika P bernilai benar, Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka konjungsinya adalah bernilai. Oke. Selanjutnya, jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q bernilai salah. Jadi, jika salah satu saja dari keduanya ini bernilai salah, apalagi jika keduanya salah, maka pernyataan P konjungsi Q tadi bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya. Oke, bisa kita perhatikan hal ini. Oke, baik, akan kita lanjutkan. Coba kita perhatikan. Jadi di sini ada S. Maka perhatikan ketika itu, maka pernyataan konjungsi tersebut akan bernilai salah. Nah, ini untuk dua pernyataan. Bagaimana jika kita mempunyai 3 pernyataan? Bagaimanakah tabel kebenarannya? Ya, sebagai contoh, saya punya pernyataan P, kemudian saya punya pernyataan Q, dan saya punya pernyataan R.
Oke. Bagaimana tabel kebenaran untuk 3 pernyataan? Ya, sebagai contoh, misal ini ada P konjungsi Q, kemudian konjungsi R. Bagaimana nilainya? Oke, karena ada 3 pernyataan, maka bukan lagi menjadi 4 seperti ini, namun seperti ini. Kan seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi kita akan ada 4 baris ke bawah. Kemudian ini. Oke, kita perhatikan dulu. Ini ada kesalahan. Oke, benar-benar salah. Kemudian untuk pernyataan ketiga akan selang-seling, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, untuk mencari ini P konjungsi Q, kemudian konjungsi R, yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan dulu P konjungsi Q. Setelahnya baru kita menyelesaikan untuk P konjungsi Q ini tadi, 2 pernyataan ini, kemudian kita konjungsikan dengan R. Oke, sudah kita dapatkan seperti ini. Oke. Maka akan bernilai benar. Oke, kemudian ini benar, kemudian ini benar, maka akan bernilai benar. Perhatikan dulu, ini ada salah, kemudian di sini salah, P-nya bernilai salah, sehingga ini P konjungsi Q-nya akan bernilai salah. Ya. Tadi ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa 8? Karena ingat, pernyataan itu hanya memiliki 2 nilai kebenaran, yaitu kemungkinan dia akan bernilai benar atau dia bernilai salah. Benar atau dia bernilai salah. Dan kita punya 3 pernyataan, sehingga banyaknya itu adalah 2 dipangkatkan 3. Hanya ada 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah, kemudian dipangkatkan banyaknya pernyataan, sehingga hasilnya adalah 8. Ya, dengan selang-seling seperti ini, kalau ini dulu benar-benar bersalah-salah, ini karena hanya ada 2 pernyataan, maka 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu ya. Kalau ini menjadi 8. Nah, kemudian sekarang P konjungsi Q ini, hasil ini akan kita konjungsikan dengan R.
Perhatikan saja, di sini ada salah, ini ada salah. Ya, kemudian perhatikan, ini untuk P konjungsi Q dulu ya, ke R. Jadi, dari ini ke sini. Perhatikan, ini ada salah, di sini ada salah. Dan seterusnya sampai ke bawah. Itu ada bernilai salah dan bernilai salah. Sehingga untuk ini jelas sekali pernyataan R-nya salah, ini isi pernyataan P konjungsi Q yang salah, ini kedua-duanya salah, ini pernyataan P konjungsi Q-nya yang salah, ini keduanya salah, ini P konjungsinya dan Q-nya yang salah, dan ini kedua-duanya salah. Sehingga yang hanya bernilai benar adalah yang kedua-duanya bernilai benar. Sehingga ini bernilai benar. Selebihnya bernilai salah. Oke. Sehingga inilah hasilnya tadi. Oke, bagaimana? Dapat dipahami ya? Selanjutnya, kita lanjutkan kepada disjungsi. Sekarang perhatikan pernyataan ini. Tobing, seorang mahasiswa yang cemerlang atau seorang atlet berbakat. Ya, perhatikan bahwa di sini ada kata atau. Ini ada kata atau. Oke. Membaca pernyataan itu akan timbul tafsiran. Mungkin Tobing adalah seorang mahasiswa yang cemerlang. Atau mungkin dia adalah seorang atlet yang berbakat. Tetapi tidak kedua-duanya. Oke, tafsiran yang kedua adalah bahwa Tobing itu adalah seorang mahasiswa yang cemerlang atau seorang atlet yang berbakat. Mungkin kedua-duanya. Dia adalah seorang mahasiswa yang cemerlang dan dia adalah seorang atlet yang berbakat. Oke, tafsiran pertama itu disebut dengan disjungsi eksklusif, yaitu bahwa komponen pertama kemudian ada komponen kedua itu mungkin di salah satunya itu bernilai salah. Tetapi untuk di pernyataan kedua, kemungkinan keduanya adalah bernilai benar. Nah, tafsiran pertama tadi yang sudah disebutkan tadi adalah disjungsi eksklusif, dan tafsiran kedua adalah disjungsi inklusif. Jika pernyataan semula benar, yang berkata bahwa Tobing seorang mahasiswa yang cemerlang atau seorang atlet yang berbakat, maka dari kedua tafsiran 1 dan kedua adalah benar untuk disjungsi inklusif. Mungkin benar salah satu saja untuk disjungsi eksklusif, dan sebaliknya. Lebih dari itu, jika pernyataan semula salah, maka kedua tafsiran itu tentu salah untuk disjungsi inklusif dan eksklusif. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dua buah pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau merupakan disjungsi dari kedua pernyataan semula. Untuk disjungsi inklusif, tandanya adalah seperti ini. Sedangkan untuk disjungsi eksklusif, tandanya seperti ini. Jadi kalau untuk eksklusif itu tandanya ini, kemudian di bawahnya ada garis. Ya. Nah, untuk eksklusif.
yaitu untuk pernyataan eksklusif adalah mungkin benar salah satu, tetapi tidak keduanya. Itu untuk eksklusif. Oke, kita lanjutkan. Disjungsi inklusif. Dari dua pernyataan P dan Q dituliskan P atau Q. Disjungsi eksklusif. Dari dua pernyataan P dan Q ditulis P. Disjungsi eksklusif Q. Oke. Nah, dibaca P atau Q. Pernyataan P atau Q juga disebut sebagai pernyataan disjungtif. Contoh, jika A, jika P, aku tinggal di Indonesia. Kemudian Q, aku belajar bahasa Inggris sejak SMP. Maka P atau Q, aku tinggal di Indonesia atau belajar bahasa Inggris sejak SMP. Pernyataan P atau Q bernilai benar jika jika aku benar-benar tinggal di Indonesia atau benar-benar belajar bahasa Inggris sejak SMP. Oke, selanjutnya contoh kedua, aku lahir di Surabaya dan aku lahir di Bandung. Maka R atau S itu aku lahir di Surabaya atau di Bandung. Pernyataan R atau S bernilai benar jika aku benar-benar lahir di salah satu kota atau Surabaya atau Bandung dan tidak kedua tempat itu. Mustahil bahwa aku lahir di dua kota yang berbeda. Sehingga kemungkinan salah satu dari pernyataan R dan S ini kemungkinan bernilai salah. Atau kemungkinan salah satu dari pernyataan itu adalah bernilai benar. Oke, kita lanjut. Definisi untuk suatu disjungsi eksklusif bernilai benar apabila paling sedikit satu komponennya bernilai benar. Jadi jika salah satunya saja bernilai benar, maka untuk disjungsi inklusif itu pernyataannya akan bernilai benar. Coba berdasarkan definisi di atas kita lihat bahwa ingat untuk inklusif salah satunya saja bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Oke. Selanjutnya kita bisa perhatikan bahwa minimal salah satu ya. Oke, ini salah satunya, walaupun Q-nya salah tapi P-nya benar. Sehingga P disjungsi Q-nya akan bernilai benar. Ini tetap salah. Nah, bagaimana dengan disjungsi eksklusif? Bernilai benar apabila hanya salah satu komponennya bernilai benar. Berdasarkan definisi di atas dapat disusun tabel kebenaran disjungsi. Oke, ini. Oke, benar-benar salah. Ingat, dia yang dimau adalah hanya ada kata hanya salah satu, berarti hanya satu. Benar salah itu benar, salah benar itu benar, dan di bawahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisional atau implikasi pernyataan bersyarat. Jika kita perhatikan pernyataan berikut, jika matahari bersinar maka udara terasa hangat.
Jadi, bila kita tahu bahwa matahari bersinar, kita juga tahu bahwa udara terasa hangat. Karena itu akan sama artinya jika kalimat di atas kita tulis, bila matahari bersinar, udara terasa hangat. Sepanjang waktu matahari bersinar, udara terasa hangat. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka untuk menunjukkan bahwa udara tersebut hangat adalah cukup dengan menunjukkan bahwa matahari bersinar atau matahari bersinar merupakan syarat cukup untuk udara terasa hangat. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa matahari bersinar adalah perlu dengan menunjukkan bahwa menjadi hangat atau udara terasa hangat merupakan syarat perlu bagi matahari bersinar. Karena udara dapat menjadi hangat hanya bila matahari bersinar. Oke, mungkin itu dari saya. Sebelum nanti kita masuk lagi ke materi selanjutnya di minggu depan yang ada hubungannya dengan implikasi kondisional dan bikondisional ya, diimplikasi. Silahkan dibaca yang terkait ini. Akan kita bahas minggu depan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita bersama dengan teman atau keluarga kita. Selamat siang.